Tapi memang ada satu hal yang mengganjal sebenarnya. Ini jangan dicontoh ya ibu-ibu. Karena jujur sebenarnya saya ini kan kebobolan gitulah kata kasar. Dalam batin dan pikiran saya tuh ini anak adalah beban gitu. Itu anak ini benar-benar nggak pernah memberi saya mual, muntah. Seperti yang pertama itu masih belum bisa nerima sampai usia 7 bulan. Nah itu sesuatu yang buruk banget sebenarnya untuk seorang ibu atau seorang ayah. Saya berpikirnya gini, yang pertamanya saya bisa, yang kedua ya udahlah, santai aja gitu, toh lahir-lahir aja gitu. Afirmasi positif itu sangat penting, itu yang Bunda selalu ajarkan ke semua pasiennya. Kedua, yang paling penting untuk ibu hamil adalah selain afirmasi positif, ketika kamu sudah memilih provider, percayalah sama dia. Terus kedua, yang paling penting untuk ibu hamil adalah selain afirmasi positif, ketika kamu sudah memilih provider, percayalah sama dia gitu. Apapun yang dia bicarakan itu adalah yang terbaik untuk kamu. Nggak mungkin menjuruskan hal yang buruk. Uang bisa dicari, kata Bunda. Perjalanan bisa ditempuh. Tapi pengalaman yang indah, penuh cinta, lahiran normal, pervaginam, nggak semua orang bisa dapatkan kalau nggak dari diri kita sendiri dan kita mempercayai provider yang udah kita pilih. Itu pesan yang saya benar-benar tanamin. Akhirnya sampai orang selalu nanya, udah 39 weeks belum lahir. Saya nggak pikirin, karena Bunda bilang afirmasi positif terus nak. Karena HPL itu bukan hari pasti lahir, tapi hari perkiraan lahir. Jadi bisa sebelum, bisa setelah. Jangan selalu berpatok itu gitu. Kalau kita berpatok itu kan otomatis energi negatif yang mengalir kebaikan. Nah itulah saya tanamkan lagi. Kalau Mak Ade belum siap untuk lahir, nggak apa-apa. Ibu masih terima. Afirmasi terus, afirmasi terus. Akhirnya saya afirmasi, saya lakuin apa yang Bunda bilang, tim Bunda bilang. Alhamdulillah, bener-bener pembukaannya lancar banget. Terus juga mulesnya benar-benar alami, saya rasakan dari awal sampai akhir itu nggak ada bantuan apapun, benar-benar mules alami dari Allah. Seperti apa yang Bunda dan tim Bunda sugestikan ke saya, itu benar-benar luar biasa. Perkiraannya 3.200 nih kemarin, nggak taunya 3.500 ya, 35,50. Masya Allah, benar-benar luar biasa banget. Ya, benar-benar luar biasa banget. Gimana ya untuk ayah ya? Kalau untuk ayah dengan pesan kedua ini, bagaimana tadi melakukan hikmahnya gimana sebagai seorang bapak? Terima kasih Bunda yang masih menganggap saya sebagai anak. Bunda ini selain sebagai provider saya juga menganggapnya sebagai ibu saya. Saya sama Bunda ini, saya senang kalau bukan dimarahin, bukan diceramahin, tapi dinasihatin. Saya senang sama Bunda ini seperti itu. Jadi menurut saya Bunda itu men-treat saya sebagai seorang suami. Di sini posisinya itu harus keras. Karena kenapa? Yang mempengaruhi istri itu adalah nantinya suami. Keputusan semuanya itu ada di suami. Jadi apapun nanti keputusan yang akan kita ambil, Bunda akan sampaikan ke kita. Nah itu kita yang akan bertanggung jawab. Nah tadi melihat istri saya yang belum menerima, ya, dan selama dia itu belum menerima, dia makan apa aja, terus afirmasinya juga belum dapet, terus arahnya mau kemana. Saya sebagai suami sebenarnya juga sudah mengingatkan, ya kan, ya kita nggak bisa, kita hanya bisa mengingatkan, yang menjalani kan istri atau calon ibu. Nah akibatnya apa? Hari ini adalah pengalaman yang berharga buat saya, dan saya baru menemui hari ini ada di dalam anak saya ini, di rahim istri saya. Ternyata pada saat makan pengawet ya, nah sering makan
mie instan atau yang sejenisnya yang ada MSG-nya, ternyata begini hasilnya. Beneran Nah, terjadi. beneran guys. terjadi. Nah, padahal sebelumnya pas pada saat 35W ya, saya ketemu Bunda itu jangan makan yang aneh-aneh, makan yang sehat-sehat. Tapi enak ini ternyata. Nah, udah itu, makan terus saja enak. Nah, ada hasilnya seperti ini. Nah, ini plasenta ini berbeda dengan anak saya yang pertama. Nah, anak saya yang pertama itu karena makanannya sehat, itu utuh. Ya, nggak hancur seperti ini. Keluarnya cepat. Nah, keluarnya cepat. Nah, kebetulan tadi pagi lahir jam 7.41. Itu yang lahir adiknya duluan, anaknya duluan. Nah, ini belakangan. Nah, ini prosesnya sekitar 2 jam prosesnya. Karena ini lengket dengan apa namanya? Dinding rahim. Jadi susah, dia nggak bisa keluar. Jadi ini harus penanganan ekstra ini. Ini challenge kedua istri saya ini yang luar biasa. Jadi sambil tadi menggendong ini diambil. Ini challenge buat teman-teman yang sedang hamil. Mohon dengan sangat ikuti provider atau siapapun providernya, ikuti makanan yang sehat, yang diajarkan. Jauhi pengawet atau yang jenisnya yang ada MSG-nya. Itu aja sih pesan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih saya sama Bunda. Terima kasih banget sama tim yang sudah mengeluarkan effort luar biasa kepada saya dan istri saya, kepada anak yang kedua ini. Yang terpenting adalah doa yang selalu ditanamkan Bunda sama saya, sama istri saya, sama calon bayinya. Nah, itu juga tidak kalah pentingnya. Itu saja Bunda, terima kasih. Kepada Bunda mohon maaf dan kepada tim terima kasih banyak atas bantuannya. Itu Bunda. Ya, makasih banyak Ibu dan Bapak Latif, Ibu Alinda. Ya, di sini yang seperti bapaknya bilang, Bunda itu udah seperti orang tuanya sendiri, apalagi saya. Ya, jadi pengen nangis nih. Ya. Kita udah nangis. Saya sebenarnya nggak mau nangis sebenarnya. Terus plasenta emang lama keluarnya, sampai tangan saya masuk segini masuk. Saya ambil cuman lepasnya separuh karena saya masih pakai gentle buat masih ada sayangnya saya rasa jangan sampai pasien saya, anak saya ini merasakan kesakitan yang luar biasa ketika masuk sampai di fundus ini saya ambil. Terus ya cukup lama juga saya menarik itu nggak ketarik. Ya saya bilang sama Allah, ya Allah apapun yang terjadi, saya sholat menyelamatkan dua-duanya. Kalian tahu kan ketika plasenta nggak lahir itu pendarahannya luar biasa, cor terus nempel sedikit saja itu fatal buat seorang ibu. Alhamdulillah qadarullah tim saya hebat bisa mengeluarkan plasenta. Walaupun tantangannya berat banget, Bunda mohon banget di luar sana tolong kalau sama Bunda dengerin kata-kata Bunda, bukannya Bunda galak, bukan Bundanya nggak konsisten. Bunda sayang sama kalian, I love you buat kalian semua. Bunda nggak kepengen kalian itu trauma persalinan. Bunda nggak kepengen kalian itu jadi nangis Bundanya kan. Bunda sebenarnya nggak mau nangis sih, gitu loh, jadi nangis. Nggak kepengen kalian itu jadi kayak baby blues ya. Bunda nggak pengen banget. Bunda kepengen tuh nyaman, aman, sayang Bunda nangis kamu ikutan nangis, kamu sedih juga ya. Jadi gini, bayi ini ngerti apa yang saya rasakan, dan dia begitu tenang walaupun dikasih Allah sulit tadi, tapi sang bayi mengerti. Nggak boleh membuat ibunya stres juga. Bayinya tenang, nyaman, aman. Sementara tadi pusatnya belum kami potong dari pagi sampai sore sekarang. Kami biarkan benar-benar tertunda ya, benar-benar tertunda kami buat. Keren banget ya, nggak keren sekali pusatnya ini. Sekali lagi itu aja dari Bunda Alinda ya. Ketika kita dekat, mohon mungkin aku seorang bidan bisa, seorang ibu lah ya, ibu kamu, ibu kalian mungkin di luar sana
bunda itu galak atau apa. Bunda nggak galak, nak. Bunda sayang sama kalian. Bunda akan berikan terbaik buat kalian, gitu loh. Itu tujuan bunda. Kalau bunda slow aja, kalian yang bunda slow aja dimakannya santapnya nggak bener juga, gitu loh. Apalagi kalau saya nggak bukan galak ya, mungkin saya tegas. Nggak ada kata enggak iya itu buat saya. Alhamdulillah qadarullah hari ini lahir penuh cinta. Kayaknya itu aja dari bunda ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk ibu di sana, sayang? Ya, itu afirmasi positif paling utama dalam kehamilan dan kelahiran. Terus provider yang terbaik, pilih yang seterbaik mungkin bagi kalian. Itu juga menentukan gitu loh. Tapi balik lagi, jadi jangan menjudge, oh providernya nggak bener nih gini-gini. Nggak, salah provider 100% gitu loh. Provider kan melayani banyak orang, melayani berbagai dengan banyaknya ilmu. Nah, kita sendiri sebagai ibu hamil, ibu yang siap akan melahirkan anak, apalagi anak pertama ya bun ya, karena kan belum ada pengalamannya nih. Jadi harus siap belajar juga dari manapun gitu loh. Jadi jangan nanti kenapa-napa, di klinik Belanda sih begini soalnya, ini di sini. Ya kan dia bunda kan nggak cuma ingat satu orang, banyak banget gitu loh. Jadi pelajarannya adalah ketika kita ingin mendapatkan nilai 100 ya kita juga harus berusaha. Itu sih pesan saya, karena itu benar-benar saya rasakan di kehamilan kedua ini gitu. Bener-bener beda banget sama kehamilan pertama. Harusnya saya belajar, makanya untuk kalian semua jangan sampai kayak saya telat belajarnya, telat taunya harus seperti apa gitu. Selama kalian sudah memilih, artinya kalian harus percaya dan yakin sama provider kalian masing-masing gitu. Gitu aja sih, Bun. Tapi Dedek Kirana hebat sekali. Apapun yang terjadi, gue sebagai hebat, ibu gue nggak hebat katanya. Ya, malah dia yang menangkap afirmasi. Iya, malah dia nangkap. Satu lagi bun yang benar-benar aku takjub, perineumnya utuh. Oh iya. Dia sepositif itu loh nangkap afirmasiku, karena aku benar-benar selalu menanamkan perineumnya utuh ya dek, perineumnya utuh ya dek. Padahal 3.500 loh. Kita lupa kakak placenta ya. Jadi perineumnya utuh sampai tadi tangan bunda masuk segini sama tim tetap Ya utuh. Berarti perineum benar-benar menanyakan afirmasi aku. Udah segede gitu ya. Keren Masya Allah, ya, luar biasa. Bunda lupa hari ini tanpa robekan lagi ya. Keren. Walaupun kakak plasentanya manual. Nah itu makanya kalau ibu hamil, kalau pesan aku, jangan hanya dede bayi nih afirmasi bu. Kakak plasenta. Iya, kakak plasenta yang baik, yang bagus, ketuban yang cukup, yang baik, jangan lebih, jangan kurang, tapi yang cukup. Jadi semua yang ada di perut kita sebutin, bahkan sampai tubuh kita juga. Tubuhku terima kasih sudah menopang bayiku, cintaku sampai 9 bulan. Kita berjuang bersama-sama. Itu sih poinnya. Ya, tenang banget ya. Oke, sekarang kita akan melakukan pemotongan tali pusat ya. Ikutin terus bidan desinya. Udah gak bisa dibawa tidur guys. Semangat. Jangankan tidur, duduk aja udah gak bisa. Masya Allah. Ayo adek, semakin ku relax, semakin turun kepala bayiku. Ayo semangat. Udah 23.55 masih belum bisa tidur. Rasanya makin intens. Benar-benar kayak rasanya tuh kayak ada sesuatu yang keras
terus mendorong, dan dorong. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Semoga lancar. Rasanya mulai mantap, guys. Tarik nafas. Sekarang lagi main di Jimbong. Sekarang udah jam 10:30, gak bisa tidur karena rasanya udah mulai agak intens. Semangat adek. Trust your body, trust your baby.